Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih dalam Kristus, inti dari perayaan Minggu hari ini bisa jadi tidak mudah untuk kita jelaskan, ya. Karena kita bicara tentang misteri Allah, ya. Dan kalau kita bicara tentang Allah, itu akan selalu ada batasnya, karena bahasa kita tidak akan pernah cukup untuk melukiskan, menggambarkan siapa itu Allah, termasuk misteri Tritunggal, misteri Trinitas yang menjadi dasar dari iman kita. Saya masih ingat ketika zaman-zamannya kuliah, ya masih frater, itu ada satu mata kuliah yang judulnya Trinitas. Jadi selama satu semester kami semua wajib mengikuti kuliah tersebut, ya, bicara tentang Allah Tritunggal, ya. Dan ternyata setelah satu semester itu pun masih terjadi kebingungan, ya. Tetapi dosen berkata, kalau kalian masih bingung, berarti saya berhasil, ya. Karena kalau kalian menjadi begitu jelas, berarti itu bukan Allah, ya. Itu yang disampaikan oleh dosen kami. Lalu ketika saatnya ujian, ada beberapa teman kami yang mencoba untuk melukiskan bagaimana Allah Tritunggal itu, ya. Ada yang mengambil metafora seperti lilin. Allah Tritunggal seperti lilin yang bernyala, ya. Ada apinya, lalu ada batang lilinnya, lalu juga ada panas, ya. Jadi ada 3 unsur yang berbeda, ya. Ada api, ada panasnya, lalu ada lilinnya itu sendiri. Tetapi itu menjadi satu kesatuan, yakni lilin yang bernyala. Lalu ada juga yang mengambil metaforanya itu lebih lebih kacau lagi, ya. Ada yang mengambil seperti ini, seperti kopi instan, ya. Jadi ada kopi, ada gula, ada susu, ya. Lalu kalau dicampur, ya, sama air panas, kemudian jadi kopi susu yang menyegarkan, ya. Jadi ada 3, ya, seolah-olah benar, ya Bapak Ibu, ya, seolah-olah benar. Ada 3, ya, kopi, gula, susu dicampur jadi 1, ya, jadi kopi susu, ya. Jadi ada unsur 3 dan 1. Lalu kata dosen kami, ngawur, ya. Jadi
Metafora-metafora seperti itu tidak akan pernah cukup, atau malah mungkin menjauhkan kita dari misteri Allah Tritunggal itu sendiri, ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Seringkali ini kita ucapkan dalam doa-doa kita, ya. Paling simpel lewat tanda salib, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Lalu ketika semua kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Dan juga dalam doa kemuliaan, ya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, memang pokok iman kita yang harus jelas bahwa Allah kita itu tidak tiga. Allah kita satu. Satu Allah, tetapi dalam tiga pribadi. Inilah yang menjadi pokok iman kita, ya. Allah kita Esa, ya. Allah kita satu, tetapi pribadinya tiga, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya, menciptakan kita manusia sesuai dengan citranya. Lalu ada pribadi yang kedua, pribadi Putra, Yesus Kristus, yang diutus oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus yang hadir, roh penghibur yang memberi kita kekuatan untuk berjalan menghadapi peziarahan hidup ini. Dan dari tiga pribadi ini ada satu garis, ya, yang menghubungkan mereka bertiga, ya, yakni demi keselamatan manusia. Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang menyertai, yang menghibur kita semua manusia. Jadi dalam diri Allah Tritunggal ada rencana Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Allah yang tidak pernah jauh dari sejarah keselamatan manusia. Mengapa? Karena didasari oleh cintanya yang begitu besar pada manusia. Dari awal penciptaan hingga akhir nanti, ya, sampai dengan akhir dari dunia ini, ya, Allah akan selalu ada di sana menyertai kita, ya. Maka tiga pribadi dalam satu Allah, ya. Ada keterhubungan, ya, kata kuncinya connected, ya, saling terhubung satu sama lain dalam ikatan kasih. Dan ikatan kasih Allah itu punya satu tujuan, yakni menyelamatkan kita manusia. Inilah tujuan luhur dari misteri Allah Tritunggal. Kita diberi role model mengenai Allah yang penuh kasih dalam tiga pribadi, Allah yang ingin menyelamatkan dari setiap masa hidup kita, Allah yang senantiasa ingin menyertai. Maka renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini, apa yang dapat kita renungkan bersama? Yang pertama, kita diingatkan untuk mengucap syukur atas penyertaan Allah dalam hidup kita. Allah yang senantiasa menjaga, melindungi kita dari segala macam bahaya. Allah yang senantiasa hadir di samping kita dalam suka, duka, ketika kita sehat, ketika kita sakit, ya. Pengalaman COVID kemarin menjadi, setidaknya bagi saya sendiri, menjadi satu pengalaman iman betapa Allah menyertai kita semua, termasuk dalam situasi sulit yang sama-sama sudah kita hadapi bersama, ya. Dan sekarang trennya mulai naik lagi, ya Bapak Ibu, ya. Semoga kita tetap waspada untuk menjaga protokol kesehatan. Lalu yang kedua, ikatan kasih yang menyelamatkan dalam Allah Tritunggal memanggil kita untuk juga meneladan itu, ya. Bagaimana kita berbuat kasih mulai dari lingkup yang terkecil, ya. Kalau dalam keluarga bapak ibu suka bertengkar, ya, akan sulit bagi anak untuk bisa mengerti apa itu kasih, apa itu cinta. Apalagi kalau kemudian
sampai pada titik berpisah, ya, akan sulit bagi anak-anak kita untuk mengerti apa itu kasih, apa itu cinta. Begitu juga dengan komunitas, ya. Para imam di paroki, ya, bagaimana menciptakan kasih dalam komunitas, ya. Karena umat juga bisa akan paham, ya, kalau romo-romonya cocok atau romo-romonya penuh dengan kasih, maka umat juga akan melihat dan merasakan itu. Tapi dalam komunitas yang kemudian tidak cocok, penuh dengan iri hati, ya, dendam, maka orang lain pun bisa melihat, ya, tanpa banyak bicara, orang lain pun akan melihat situasi batin yang sedang dialami keluarga atau komunitas itu. Maka ini adalah satu tugas, satu permenungan bagi kita bersama di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini untuk menghadirkan kasih dari lingkup terkecil hidup kita. Dan juga panggilan kita untuk connected, ya, untuk menghubungkan mereka yang selama ini ada di pinggiran, mereka yang saat ini mengalami kesepian, ya, mereka yang saat ini sedang sakit. Saatnya bagi kita untuk menjangkau mereka, ya, mengulurkan kasih kita kepada mereka, ya. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, permenungan yang dapat kita renungkan bersama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Semoga ikatan kasih Allah Tritunggal menjadi sumber semangat, menjadi teladan, role model bagi kita semua untuk saling terhubung dalam jalinan yang penuh dengan kasih yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.